Nah, umur 55. Tahu sejak kapan Kakak? Pak berjualan ikan semenjak 15 tahun. Apa alasan Bapak memilih Biasanya kita ini kan pertama dulu polanya pola, jadi mau tidak mau kita mencari duit karena cara berjualan pakai ikan. Jadi nelayan Pak ya, Nah, cuman berjualan saja. makanya dia cuma mantannya gimana? apakah ini usaha sendiri atau milik orang lain? Wah, sampai sekarang kita bilang sendiri. Usaha sendiri. Jenis ikan apa saja yang biasa dijual dari sehari-hari? Kalau masalah jenis ikannya, banyak jenisnya ikannya kalau kita jualan, karena kita jualan umum. Pak, yang ikan besarnya apa aja Pak? Misalnya kayak tuna atau apa? Tuna sirip biru ada Pak? Kalau sirip ini kalau kita di Indonesia ini kan jarang. Iya. Kalau kita bilang ada lah. Kalau sirip kuning banyak. Sirip kuning. Berarti tuna sirip kuning Pak ya? Dari mana asal ikan tersebut Pak? Apa dari orang atau Tangkap sendiri Pak? Banyak. Maksudnya ikannya ikannya modelnya dari dibawa dari orang atau bukan? kita bilang tadi kan Bapak hanya penjualan. Hanya penjualan bukan nelayan. Jadi setiap ikan tuh kita melalui nelayan kita beli. Bagaimana proses pendapatan hasil pemasukan ikan setiap hari? Kalau masalah pemasukannya banyak, ikan nggak bisa kita perhitungkan dengan secara detail. Tapi sehari-hari kita bisa membutuhkan ikan itu 100 kilo per hari. Kalau diperkilokan, itu kalau kita nggak diperkilokan banyak ikan lagi yang harus kita beli. Itu semenjak Bapak umur 15 tahun sampai sekarang ini sekitar kalau jual beli per kilo sekarang ini sekitar ada 5 tahun lah, sekitar 5 tahun. Yang lebihnya belum ada per kilo kalau kita sini. Jam dagangan Bapak biasanya Pagi sampai siang, jam 7 sampai jam 6. bagaimana cara menyimpan ikan agar keluar? Kalau secara kita menyimpan ikan, ya kita paginya kita berdirikan, jualan dulu. Kalau nggak habis, baru kita kecilkan. Kalau habis, nggak ada yang bahan yang habis. Berarti itu kasihnya semua uang ya? Ya, Itu Pak, misalnya ikannya dikasih es, penyimpanannya sampai berapa hari? itu tergantung kalau kita nggak jualan. Kalau misalnya kalau ada hari-hari libur, misalnya hari-hari raya, kita kan nggak jualan itu. Minimalnya seminggu. Penyimpanannya. Banyak. Biaya untuk belinya juga tidak modal. Modal kita buat sama seperti orang lain bisa belikannya, banyak modalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja lapangan kelompok kami, yaitu wawancara hasil penanganan ikan di pasar tradisional.
Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marlinda dan rekan saya Satu Balkis. Saya Lydia Aisyah. Saya Sulfia Gustiana. Tujuan kami di sini yaitu ingin mempresentasikan laporan hasil kerja kelompok kami sebagai berikut. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mewawancarai seorang pedagang ikan yang bernama Bapak Airul. Beliau berumur sekitaran 55 tahun dan beliau berjualan sekitar dari umur 15 tahun. Nah, saat kami tanyakan kenapa Bapak berjualan ikan sejak kecil, karena jawaban beliau yaitu minimnya persekolahan zaman dulu dan banyaknya anak-anak yang tidak Kami mewawancarai bapak itu adalah yaitu di sebuah pasar tradisional Melaboh yang terletak di Aceh Barat. Nah, apa pasar tradisional? Pasar tradisional adalah tempat penting dalam distribusi pangan, terutama ikan segar yang merupakan sumber protein berkualitas. Namun, di banyak pasar tradisional, praktik penanganan ikan belum memenuhi standar keamanan dan kualitas pangan. Nah, apa sih tantangan di pasar tradisional? Yang pertama yaitu adalah kurangnya pemahaman pedagang soal higienis dan penyimpanan. Maksudnya di sini yaitu penjual itu tidak akan kurangnya menjaga kehigienisan dan penyimpanannya. Kan misalnya ada juga yang menyimpan ikan berlama-lama, itu pastinya mutu ikan akan turun. Nah, yang kedua itu tidak adanya fasilitas seperti es atau pendingin. Misalnya kalau ikan tidak dikasih es, mereka akan busuk dalam waktu singkat. Nah, selanjutnya yaitu air bersih dan sanitasi terbatas. Kalau misalnya ikan-ikan di pasar, yaitu pasti akan menggunakan air laut saja. Nah, apa sih dampak penanganan buruk? Yang pertama yaitu kualitas turun seperti rasa, tekstur, dan nilai gizi yang berkurang. Yang kedua yaitu ada resiko kesehatan. Ikan busuk bisa menyebabkan keracunan. Misalnya kita mengonsumsi ikan busuk, contohnya ikan tuna, maka kita akan merasakan gatal-gatal atau alergi. Nah, selanjutnya yaitu ada kerugian ekonomi. Nah, kerugian ekonomi ini seperti konsumen tidak akan menerima ikan yang kita pasok ke tempat dia. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tujuan kegiatan yang kami lakukan ini, yang pertama ada menilai kesegaran ikan dengan metode organoleptik. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab kerusakan ikan. Yang ketiga, merancang strategi penanganan ikan yang sederhana, murah, dan bisa diterapkan di pasar tradisional. Hasil observasi lapangan di sini kami memilih lokasinya yaitu di Pasar Aceh, yaitu di Melaboh. Observasi dilakukan pagi hari di saat aktivitas jual beli tinggi. Hasil menunjukkan penanganan ikan masih kurang baik, alat tidak higienis, dan penyimpanan seadanya, dan juga tidak ada pelindung diri bagi penjual. Nah, di sini penilaian kesegaran atau QIM, yaitu metode QIM, yaitu menilai kesegaran berdasarkan mata, insang, tekstur, dan bau. Hasilnya, kami mendapatkan ikan kembung memiliki skor 4, yaitu sedang, dan ikan tongkol memiliki skor 8, yaitu busuk, dan terakhir kami menilai ikan nila yang memiliki skor 0, yaitu segar. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyebab kerusakan pada ikan. Ikan bisa cepat rusak karena beberapa hal. Yang pertama adalah suhu yang terlalu tinggi, bisa mempercepat pembusukan pada ikan. Yang kedua ada alat-alat yang kotor atau tidak dicuci bersih, bisa menyebabkan kontaminasi silang. Ketiga ialah jika joran ikan tidak dibersihkan, ikan bisa cepat bau dan busuk. Yang keempat ada kebersihan. Kebersihan juga penting. Kalau tangan memegang ikan setelah memegang uang, bisa menularkan kuman. Yang terakhir ada distribusi ikan. Lama dan tanpa pendinginan, kualitas akan cepat menurun. Lalu di sini ada kaitan dengan ilmu pangan. Dalam ilmu pangan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ikan laut yang tidak segar bisa menghasilkan histamin, dan ini bisa disebabkan keracunan
kromboroid. Ikan berlemak bisa mengalami oksidasi lemak yang bikin bau tengik. Setelah ikan mati, enzimnya bisa merusak jaringan sendiri. Ini disebut autolis. Dan terakhir, mikroba. Dari alat atau tangan kotor bisa mempercepat pembusukan. Lalu di sini ada solusi PR. Lalu di sini ada solusi 4R, penanganan sederhana agar ikan tidak cepat rusak atau busuk. Yang pertama ada reeducation. Turunkan suhu dengan es batu dan simpan di box styrofoam agar ikan tetap dingin. Lalu yang kedua ada red redstone. Bersihkan jeroan dan insang agar ikan segar setelah ditangkap agar tidak cepat rusak. Lalu yang ketiga ada repellent. Ganti alat-alat yang digunakan dengan bahan stainless steel supaya lebih higienis dan tidak mudah berkarat. Lalu yang keempat ada reminder. Pasang poster edukasi di lapak sebagai pengingat pentingnya kebersihan dan penanganan yang benar. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sylvie. Baik, saya akan menjelaskan tentang inovasi kelompok Coolbox darurat dari ember cat karung basah dan es batu. The first time, ikan lama dijual dulu. QR code edukasi video cara memilih ikan segar. Pamflet edukasi ciri-ciri ikan segar untuk konsumen. Baik, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari dapat kami penanganan ikan masih belum memenuhi standar solusi 4R dan inovasi kelompok kami dapat jadi langkah awal peningkatan kualitas ikan di pasar tradisional. Nah, selanjutnya yaitu saran dari kelompok kami yaitu untuk pedagangnya semoga bisa menjaga kehigienisan ikan-ikan yang dijual dan menjaga kualitas ikan agar tetap baik. Nah, untuk saran kami untuk pemerintah, agar pemerintah itu memberi pelatihan dan alat pendukung untuk pedagang-pedagang ikan di pasar tradisional dan pasar-pasar lainnya. Saran saya untuk konsumen adalah carilah ikan yang segar. Saran saya studi lapangan sebagai pengabdian masyarakat. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.